Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang bagi kalian yang baru gabung, gue ucapin. Dan juga di kesempatan kali ini pada game Durango Wetlands, gue akan bahas mengenai job mining atau pertambangan ya. Karena di beberapa video gue ada yang nanya, Bang, kalau misalnya gue mau nyari ore atau mineral, itu gue harus pergi ke pulau apa ya, dan di mana ya? Misalnya lu mau gem, lu perginya kemana? Mau perak kemana? Tembaga kemana? Seng kemana? Lu mau emas kemana? Mau ruby? Mau safir? Mau zamrud? Dan lain-lain ya. Di akhir video gue juga akan ngasih tips ke kalian gimana caranya jadi rich ataupun kaya ya di job pertambangan ini gitu. Karena setiap job pasti punya penghasilannya sendiri-sendiri, tergantung mana yang lebih cepet gitu kan. Oh ya, gue mau promosiin video gue yang kemarin yang spesial giveaway ya. Kalau kalian yang ketinggalan silahkan klik videonya ada di atas ini. Buat kalian yang belum gabung ya, karena banyak banget. Gue ngecek di kolom komentarnya itu, komennya itu tembus hampir 130-an ya. Terakhir gue cek itu 130 komentar ya. Dan juga banyak klan-klan besar juga yang ikut. Untuk kamu yang kemarin pensi terus sekarang main lagi dan merasa kesepian, gak punya teman main ataupun gak punya klan, kalian bisa mampir ke video gue yang kemarin. Kalian tinggal cari aja klan mana yang cocok, lalu kalian PM ataupun PM ya. Bahasa Indonesia ini biasanya PM gitu kan. Tapi biar cool aja kali PM ya. Ya, jadi kalian bisa PM, di sana ada nickname-nya, nama klannya, frekuensinya. Kalian bisa mampir ke video gua yang giveaway. Di sana banyak klan-klan mana aja kalian bisa pilih, mau dari yang mulai dari bawah, dari nol maupun sampai yang sudah besar ya. Di sini banyak banget ya, mungkin nggak gue sebutin semua. Ini hanya beberapa aja. Nanti kalau kalian masih penasaran klan-klan apa aja yang ikut menyertakan dirinya untuk event giveaway gue, kalian bisa lihat sendiri ya. Yang pertama itu di sini gue sebutin ada Illuminior ya. Apa sih nyebutnya, pokoknya itu ya. Sorry ya kalau salah. Itu ada IGN Froxan ya di sana. Kalian bisa, kalau mau join kalian bisa PM dia. Kemudian ada klan kelurahan juga dari sindikat ini kayaknya gue pernah ketemu sama si Bitter pas lagi di Pulau Allosaurus ya. Waktu itu gue klan Korea juga sama si Violin ya, sama cewek dari Bali itu ya, sama temen gue ya, satu klan. Kemudian ada klan apa tuh, Bass ya, Bass iya, ada IGN Novan juga di sana, kalian bisa PM dia. Kemudian ada apa tuh, Black Dragon ya dari Tavita, ada juga Black Dragon. Kemudian apa tuh, Indo 2019 dari Bang Akbar ya. Di sana ada juga frekuensi sama IGN-nya. Kalian kalau mau gabung silahkan PM masing-masing nickname-nya. Dan juga ada Aristoteles dari Enderboy. Yoi, namanya keren banget. Selanjutnya ada Bang Dennis dari klan Frame Durango. Kungkung. Ini Kungkung nggak ada klan ini. Salah baca gue. Ini gue bacain komentarnya dari YouTube Creator Studio ya. Jadi aplikasi untuk para content creator. Kemudian ada Indonesia NRC dari ALQ. Yoi. Ada juga Black Crow Mamba. Yamato ya IGN ya. Kemudian ada Dominator dari Ren, Safira, T-Party. Terus ada klan juga yang gak gue bisa sebutin namanya, karena kalau gue sebutin kayaknya bahasa kasar gitu ya. Terus ada NKRI 1945 ya dari Andrean Dava ya. Kemudian ada Rebels dari Lux Arius, Wiro Sableng, Moncong Putih,
Kemudian di Drunk Dreamer dari Limit Anjar Pool, dan masih banyak lagi lainnya ya. Gua nggak bisa sebutin semua ya. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Yang pertama di sini gua akan bahas dulu dari mulai yang dasar, yaitu dari set perlengkapan dasarnya dulu ya. Di sini gua akan nyaranin dua versi atribut dasar job pertambangan ya. Yang pertama versi terbaru dan yang kedua versi oldnya. Karena kalau gue nyaranin versi old ke pemain baru, nggak mungkin juga dia bisa dapetin item yang sama yang dipakai di versi old gitu ya. Misalnya gue pakai tongkat baseball nih, nggak mungkin. Pasti kalian akan nanya, bang, cara dapetin tongkat baseball itu gimana gitu kan? Sedangkan eventnya itu sudah berlalu, nggak mungkin juga, nggak efektif dong kalau misalnya gue review gue lagi pakai tongkat baseball ke kalian gitu. Pasti kalian para player baru akan bertanya-tanya gitu. Jadi di sini gue akan review dua atribut dasar. Di sini gue akan review untuk versi new playernya dulu ya. Untuk para player Durango, Wildlands yang baru gabung, yang baru join, yang baru main gamenya, nggak tahu harus ngapain, apa aja atribut dasarnya. Oke, ini dia. Yang pertama dari aksesoris. Oke, aksesoris kalian perhatiin di sini. Kalian bisa pakai jam cerdas, guys. Oke. Kenapa jam cerdas? Dia itu ada atribut ketangkasannya +5. Ketangkasan ini dia larinya ke pertambangan ya, pengumpulan. Oke, kita pakai dulu. Kemudian untuk atribut di sini apa ya? Kalian bebas deh. Oke, di sini gua nggak nentuin kalian pakai title apa, bebas. Yang penting kalian fokusnya itu satu. Ada apa? Status atribut ketangkasannya ya, seperti senior ini ya. Kalau bang, lu dapetin title senior itu dari mana? Gue dapetin title senior itu kalau nggak salah dulu itu pas lagi eventnya Allosaurus, ada misi dari Lifeline. Nah, gue dapetin title senior ini dari sana. Jadi gue nggak nganjurin ke kalian pakai senior juga, enggak. Bebas kalian mau pakai title apa. Yang penting ada ketangkasannya guys ya. Ketangkasan, kecerdasan ya. Biasanya itu di WPC juga ada ketangkasannya ya. Kalian bebas, yang penting kalian fokusnya ke ketangkasan aja sama kecerdasan ya. Oke, di sini gue pakai, taruh lah ya. Ini contoh aja ya, gue pakai senior ya. Kemudian untuk set perlengkapan pala, di sini gue anjurin kalian pakai helm. Pakai helm khusus penambang tingkat lanjut yang level 60. Kenapa harus level 60? Karena kalau kalian pakai yang level 59 itu bonus atribut dari helm itu akan turun sekitar 1 atau 2 poin selisihnya. Jadi usahain kalian pakai yang level 60 ya. Terus bahan dasar kulit yang harus kalian gunain itu elastis tinggi ya. Karena ketika nanti diolah, kulit elastis tingginya itu akan menghasilkan buff semua pengumpulan meningkat. Oke, pakai dulu. Dan jangan lupa juga ya, kalian modif di job tailor. Kalau kalian kurang paham atau apa namanya SP kalian nggak cukup, kalian bisa minta tolong sama tailor teman kalian yang jobnya tailor ataupun teman klan kalian yang jobnya tailor ya. Oke, sekarang kita ke baju ya. Baju. Nah, ini baju. Nggak jauh beda helm sama bajunya. Bedanya adalah kalau baju dia nggak pakai kulit tapi pakai kain. Pakai kain ya, jadi dia pakai serat, pakai benang. Kalau helm dia pakai kulit, tapi kalau baju dia pakai kain, ya. Di sini juga sama, gua nganjurin kalian pakai kulit elastis tinggi karena nanti ketika dia di craft jadi baju armor penambangan, dia akan menimbulkan buff semua
kemampuan pengumpulan ya. Oke, next kita ke toolsnya guys ya. Oke, di sini gue mau bikin dulu toolsnya ya. Untuk toolsnya kita bikin dulu sini guys, biar kalian nggak bingung-bingung lagi ya. Bikin tools pisau kerja tulang ya, pisau kerja tulang sini ya. Buff, di sini kita butuh rib, tulang rusuk ya. Terus di sini kita masukin bagian tajam, karena bagian tajam itu khusus untuk pengumpulan. Levelnya nggak harus max, yang penting bagian tajam aja. Bagian tajam level 4, semua kemampuan pengumpulan level 4, semua kemampuan ya, apa aja ya, buat kejagalan bisa, penjagalan bisa, pengumpulan tumbuhan bisa, makanan bisa, pokoknya semua kemampuan pengumpulan deh, apapun itu bentuknya. Oke, kemudian kita beli tulangnya, harganya juga murah. Sekarang kita crafting jadi pisau tulang kerja. Terus misalnya ada yang nanya, bang, kalau misalnya nggak pisau tulang kerja gimana bang? Nggak bisa ya. Untuk patch kali ini nggak bisa. Mungkin di patch yang akan datang mungkin bisa, tapi untuk yang ini nggak bisa. Kalian harus pakai pisau kerja tulang atau gergaji bisa. Yang penting ada tulangnya aja. Kapak bisa, palu bisa. Yang penting ada tulangnya. Oke, nih kita lihat ya, pengumpulan penguatan kemampuannya kita bikin dulu. Oke, kita bikin toolsnya. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya, semua kemampuan pengumpulan plus 4. Kenapa plus 4? Karena tadi kita pakai tulang rusuk yang level 4 bagian tajamnya. Kita pakai dulu. Dan jangan lupa untuk dikunci ya, di lock ya, biar nggak kepake guys. Kemudian kita lanjut ke keterampilannya ya. Keterampilannya, kalian masuk ke keterampilan pengumpulan, lalu dasar pengumpulan. Untuk dasar-dasar yang perlu kalian harus ambil itu adalah bagian atas, baris di atasnya aja ya. Penambangan harus dimaksin semua. Kenapa? Kalau misalnya nggak max, nanti kalian getternya itu lama banget guys. Satu batu itu ya mungkin ya, kalian itu bisa getter itu sampai 10 detik, 11 detik, 12 detik, atau enggak 8 detik ya. Pengalaman gue itu getter cuma sampai 5 detik. Kalau gue ya. Oke, sampai sini gimana? Udah paham? Kalau udah kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke food. Food khusus food. Food, gue jadi blewet nih ngomongnya. Food khusus pertambangan ya, wajib makan. Kalau nggak makan, kalian keburu mati nanti di apa namanya, digerogotin sama penjaga-penjaga yang ada di kawahnya ya. Ya, kalian wajib makan food khusus pertambangan untuk ngurangin durasi getter. Oke? Di sini gue pakai mie ya. BTW ini gue mie untuk pertambangan sama mengolah logam itu gue belum bikin ya kontennya. Mungkin nanti gue akan bikin ya untuk khusus pertambangan ini gitu. Oke, di sini gue ada kemampuan pertambangan plus 4, ini artinya normal. Kalau mistake-nya atau kesalahan kecil dia plus 3. Kemampuan ability pertambangannya, kalau base creation-nya dia plus 6. Kemampuan ability pertambangannya pada mie goreng dengan topping ini ya. Kemudian dia nambahin buff dex dan kecerdasan. Buff dex dan kecerdasan ini dia khusus untuk ke pengumpulan. Oke, sampai sini udah. Ini review atribut dasar untuk para pemain yang baru. Sekarang kita review untuk pemain yang old ya. Untuk yang lama ya. Untuk yang lama ini dulu take it off. Gue lepasin dulu semua. Oke, udah bugil nih sekarang. Untuk title, kalian bisa pakai title senior.
Kemudian kalau nggak ada senior, kalian bisa pakai produksi pedang canggih untuk WPC. Pokoknya yang ada buff ketangkasannya aja ya. Ketangkasan sama kecerdasan. Pokoknya 2 itu aja patokannya seperti yang gue bilang. Tapi kalau gue biasanya pakai yang senior. Atau enggak pakai title khusus pertambangan juga bisa, boleh. Tapi lebih cepet pakai yang senior guys. Kemudian pakai lensa kontak custom karena dia ada buff ketangkasannya plus 20. Terus sorry. Kemudian di sini yang kedua gue ada tongkat baseball, buff dex dan wheel. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai tools yang gue review di awal, yaitu pakai pakai tulang rusuk gitu, pakai bagian tajam. Kalian bisa pakai itu kalau nggak ada tongkat baseballnya. Biasanya sih gue pakai tongkat baseball ya. Kemudian bajunya sama aja, sama yang kayak gue review untuk para pemain baru. Untuk ini baju dan helm sama aja. Untuk dasar pengumpulan pertambangan juga sama aja. Untuk footnya juga sama aja. Dan gue biasanya ngidupin buff dari lab juga untuk pertambangan yang plus 9, karena buat ngurangin durasi pengumpulannya juga gitu. Oke, sampai review atribut kita udah selesai ya. Untuk footnya sama aja. Kemudian ini ada visitor ya, ada tamu. Namanya siapa tuh? Amelia ya. Ini kayaknya pura-pura AFK dia, biasanya gitu ya. Yang main ke pulau gua itu biasanya pokoknya aneh-aneh deh. Ya, ada yang pura-pura tidur, ada yang pura-pura lari-larian, ada yang ngumpet entah di mana lah, ngumpet gitu. Padahal gue cek gitu wilayah pulau gue itu biasanya ada yang 8, ada yang 7, tapi gue nggak ngeliat ini orang-orangnya pada kemana ini anjir. Tenang aja guys, gue nggak gigit ya kan, gue nggak galak, gue jinak kok, gue jinak. Lucu banget gitu ya teman-teman gue ini kalau misalnya dia main ke pulau gue gitu, pada entah kemana lah orangnya. Tapi region gue itu wilayahnya itu banyak ya, kadang-kadang juga 12 orang yang ada di pulau pribadi gue, tapi dia pada nggak ada gitu muka-mukanya ya, entahlah, mungkin pada malu entah apa, pokoknya gitu deh. Oke, sekarang kita langsung ke pulaunya. Yang pertama gue akan ke gurun dulu ya. Kita ke gurun dulu. Ada apa di sana, ya kan? Kita ke gurun dulu, guys. Oke, kita udah nyampe di gurun. Jadi kalau di gurun ini, kalau gua nggak salah inget ya, di gurun ini lu nggak bisa nemuin mineral kayak tembaga, seng ataupun besi gitu ya, enggak ya, karena mana nih? Jadi gurun ini kalau nggak salah inget gue, aduh mentok. Batu tuh, siapa sih yang naruh batu di situ anjir? Oke. Oke, yang pertama kita di sini review dulu ya kawah untuk di gurun. Nah, ini dia kawahnya. Kemarin tuh ada yang nanya, "Bang, kok gue muter-muter pulau kok gue nggak nemuin tambang ya?" Ya iyalah. Jadi gini ya penjelasannya. Tambang di satu pulau itu ada. Yang nggak ada itu di Pulau Rawa. Di Pulau Rawa itu lu nggak bisa nemuin tambang. Apapun itu bentuknya nggak ada. Lu muter-muter manapun nggak ada tambang. Ya untuk patch ini ya, untuk update kali ini gue nggak tahu yang akan datang mungkin diadain mungkin, oke? Tapi untuk yang ini, di sini gue akan ngejelasin sedikit. Kalau kalian butuh ore ataupun mineral, kalau kalian muterin pulau itu nggak ketemu sama mineral, itu bukan berarti kalian salah tempat. Itu tandanya kalian harus nanemin piston di kawah ini gitu, untuk munculin
apa namanya, mineral yang kalian mau ya, misalnya besi, apa perak, apa seng, tembaga dan lain-lain, ataupun gem yang sifatnya permata gitu ya. Itu kalau kalian muter di pulau udah nggak nemu, berarti kalian harus nanemin piston di sini sebanyak 19k buat munculin mineral itu gitu di kawahnya. Kalau misalnya lu muter pulau lu ketemu satu kawah yang masih fresh gitu ya, bisa dibilang gitu, yang isi satu kawahnya itu perak semua, tembaga semua, seng semua, nah itu berarti lu masih beruntung. Tapi sih biasanya udah pada dibotakin dan itu biasanya udah habis gitu. Nah, cara untuk munculinnya itu ya lu harus nanam piston 19k ini baru bisa muncul. Dan yang harus kalian perhatiin itu di sini nih ya. Ini di keterangannya itu kan ada tulis di sebelah kiri, nanti gua akan kasih pen gitu warna merah. Keterangannya itu di sebelah kiri ada kawah tidak aktif level 1, lalu dibutuhkan batu piston untuk aktifikasi 0 banding 19.000. Artinya kalian harus nanam itu sebanyak 19.000 baru mineralnya itu muncul di kawah ini. Dan untuk apa namanya ya, item apa yang akan dimunculkan di kawah ini ataupun di krater ini itu adalah jenis tambang gem. Dimana tambang gem ini adalah permata. Oke, sampai sini gimana? Kalian udah paham belum? Oke, kalau belum paham kalian bisa tinggalin kalau mau komentar ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang gue ada di tropis. Kita akan review ada mineral apa aja di tropis. Kalau jalan lama. Kalian juga bisa tele ya. Kalau kalian malas jalan. Oke, ini review tambang kita yang kedua ya. Nah, untuk pulau tropis beriklim tropis ya, itu sama aja. Kalian harus nyimpen 19k piston ke dalam krater untuk munculin mineralnya. Dan di sebelah kiri itu ada keterangannya ya. Jenis krater, jenis kawah ini ataupun krater ini itu adalah, aduh songong amat nih si cicak. Gue lagi syuting juga, lu ganggu aja lu. Nah kadal, nah sabar dulu coy. Main cipok-cipok aja deh. Ya di sebelah kiri ya. Ini di sebelah kiri itu kalian klik aja di yang apa di tengah kawahnya itu. Di sebelah kiri kan ada penjelasan tuh ya. Jenis krater ini adalah tambang, terus di bawahnya ada tambang gem, tambang perak, tambang marmer ya. Kalau kalian taruh piston ke dalam sini itu kalian akan dapat mineralnya itu random ya. Kalian bisa dapat besi, kalian bisa dapat permata, kalian bisa dapat perak, kalian bisa dapat marmer buat bahan bangun rumah. Jadi di sini di setiap kawah itu nggak ada yang namanya ini nih kawah besi gitu, khusus besi gitu, khusus untuk munculin besi gitu, itu nggak ada. Atau enggak kalian mau nyari emas nih, terus kalian cari nih kawahnya, habis itu kalian taruh piston 19k, habis itu wih gue nemu nih kawah emas, nggak ada. Jadi semua yang kalian kubur, piston yang kalian kubur di satu kawah itu munculnya akan random ya, walaupun memang nggak sesuai dengan keinginan. Oke, terkecuali di snow ya, nanti kita akan review snow karena di snow itu ada perak, dia khusus tambang perak di sana. Jadi untuk kalian yang mau nyari besi itu ada di pulau tropis ya. Ini gua reviewnya pulau tropis indeks level 1. Oke, sampai sini gimana? Apabila ada pertanyaan dan masukan untuk review gua,
mengenai kawah atau krater ini, ya mungkin gue ada salah-salah ngomong gitu ya. Kalian bisa nambahin di dalam apa di dalam ya kali dalam apa di dalam kok di dalam lagi sih, di kolom komentar yang sudah disediakan, itu maksud gue. Yuk sekarang kita lanjut ke pulau salju ya, kita ke snow. Oke, sekarang kita udah nyampe di pulau salju, bersalju, beriklim salju ya, beriklim dingin. Mana nih? Ini kok gua lag ya? Biasanya nggak nge-lag ini, tapi ini agak lag nih. Oke, ini gua udah gua tandain gitu ya. Males jalan gua, serius. Gua males jalan. Ini careful ya, ini jaga saber nih. Waduh, mantap gila. Baru tele mencocol-cocol aja deh. Guys. Ya. Wede. Santai bro. Ntar dulu. Ntar dulu dong. Nemsong amat. Ya ampun. Harus di-kill dulu apa? Ya, harus di-kill dulu nih. Oke. Nambah kerjaan aja anjir ini. Saber. Duh, busur malah rusak. Lah, elah. Ntar lu guys. Salah ngetik lagi. Nyari gara-gara aja nih saber. Oke, kita aduh, nggak nyampe. Bentar. Duh, nggak cukup lagi. Oke, sabernya udah pada mati. Enak kan? Cepet ya. Iyalah, YouTuber tinggal edit doang, tinggal kling, langsung. Udah pada koit ya. Ya, kita lanjut ya. Untuk di kawah ini tambangnya khusus perak, tapi ada juga sih kadang-kadang dia ada dua di sini ya. Perak sama apa ya? Sama tembaga ya, apa seng ya? Pokoknya dua tipe di sini untuk snow ya. Gua ralat ya omongan gue yang tadi. Jadi di sini tuh di snow ini dia ada perak sama antara seng sama tembaga, gue lupa. Karena gue jarang main di snow ya. Dan untuk ngaktifinnya juga sama aja. Kalian harus kubur T-stone juga 19k kalau kalian misalnya mau nyari perak ataupun mineral tambang atau seng. Pokoknya gue lupa antara itu dua itu deh, antara seng sama tembaga. Tapi seingat gue sih tembaga ya kalau di snow ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pulau yang terakhir guys ya. Ke pulau tundra ya. Pulau beriklim dingin ya. Karena di sana juga kalian bisa nemuin krater juga buat nambang. Oke, ini pulau review kita yang terakhir ya. Untuk penjelasan mengenai ini ya, pertambangan ya. Untuk di tundra kalian bisa nemuin tambang tembaga sama seng ya.
Dengar-dengar sih besi juga bisa katanya di sini, tapi nggak tahu deh. Tapi selama gua munculin apa tambang ya di kawah itu selalu keluar tambang seng sama tembaga ya. Entah hoax entah apa nggak tahu gue. Yang penting gue udah nyoba ya, hasilnya itu tambang seng sama tembaga ya. Yang penting sama-sama mineral ya. Untuk tambang yang ada di apa namanya tundra ya, itu yang jaga ornithomimus ya. Itu kalau nyosor tuh sakit banget ya kalau nyipok. Jadi biasa YouTuber tinggal kling edit udah pada KO dia. Ya. Nah, untuk tambang ya. Di sebelah kiri itu ada keterangannya ya. Tambang. Jadi ini udah pasti fix kalau kalian tanam piston sebanyak 19k itu munculnya dia akan keluarnya ya tambang juga, mineral gitu. Tapi biasanya dia munculnya itu 2 item satu kawah. Jadi biasanya itu kan kalau misalnya marmer aja, emas aja gitu kan. Kalau perak aja, nggak campur-campur. Tapi kalau untuk yang ada di tundra, mungkin di pulau lain juga ada ya. Lupa ingat gue. Tapi kalau untuk yang di tundra ya, untuk yang di tundra itu tambangnya itu ada 2 jenis, seng sama tembaga ya. Kalau kalian ngaktifinnya itu di tundra ya. Oke, sampai sini gimana? Udah kelar? Sekarang kita ke tips ya. Tips how to be rich ya. Gimana caranya nyari piston dari job penambangan ini. Oke, kita ke domain dulu. Oke, sekarang waktunya tips ya. Gimana caranya ngasilin duit dari job penambangan ini? Gue punya banyak sih tipsnya. Tapi kalau misalnya gue bahas semua bakal kepanjangan banget kayaknya. Jadi di sini gue bahasnya agak gue press ya. Jadi yang penting-pentingnya aja. Yang pertama di job penambangan ini yang paling mahal kalian jual apa? Yang mahal, yang lumayan hasilnya dan juga cepat laku ya. Kalau di sini gue kasih saran kalian pilih mau penghubung logam atau aksesoris logam. Karena gue pribadi yang gue lakuin di sini adalah gue ngejual aksesoris logam. Kenapa? Karena aksesoris logam itu harganya lumayan guys. Ya, sekarang kita cari dulu yang level 60. Lah, salah. Tulisannya gimana sih? Nggak pakai kali ya, aksesoris gitu ya. Lah, salah coy. Apa ya? Apa ya namanya ya? Aksesoris WTF lah. Bentar. Lebih simpel gini. Mana nih? Penghubung tongkat. Nah ya. Taruh. Aduh, penghubung ya. Aduh, apa sih namanya? Aksesoris. Nggak mau guys. Apa namanya ya? Apa huruf gede dulu ya? Aksesoris gitu ya. Kok nggak mau ya? Aksesoris. Oke, di sini namanya aksesori ya. Aksesori logam. Pantesan aja gue nyari aksesoris logam nggak nemu-nemu anjir. Iya, ini di sini harganya 1033 ya.
Ini lumayan loh 1K. Ini yang level kecil, level 60 kita lihat nih. Level 60 nya 1840. Kalau misalnya lo jual harga 1100 gitu, masih untung ya. Karena gini. Satu logam itu lu bisa bikin jadi mana ya? Satu bongkahan logam di sini ya. Itu lu bisa bikin jadi 4 paku logam ya. Jadi kan bahan untuk bikin jadi gini loh. Kalau misalnya lu bikin aksesoris logam, itu yang lu butuhin itu penghubung logam gitu. Jadi lu bikin penghubung logamnya dulu. Bahan untuk bikin penghubung logamnya itu lu butuh yang namanya paku sama tongkat. Nah, di kekuatan pembuatan di status karakter itu kalian bisa klik yang namanya kemampuan mengolah logam. Kemudian di sana di sebelah kanan daftar hadiah lengkap itu kan ada tuh dapatkan pola paku logam. Nah, untuk satu bongkahan logam itu kalian bisa jadikan 4 paku. Oke. Kemudian tongkat logam juga sama. Jadi kan untung dong kalau misalkan kalian satu logam aja kalian bisa jadi belah 4. Nah, kalau misalnya kalian bikin penghubung logam, bikin satu aja, kalian cuma butuh satu paku sama satu tongkat logam. Oke, jadi satu bongkahan logam itu kalian bisa bikin 4 penghubung logam, guys. Ya, jadi untung ya. Habis itu kalian tinggal crafting aja jadi aksesori logam gitu. Nah, untuk dapetin set ini, bonus-bonus hadiah yang penghubung logam ini, gua nggak pakai baju khusus keterampilan mengolah logam, gua nggak pakai baju yang khusus. Gue cukup ya gini aja, setelan produksi tangan biasa gitu. Bajunya dari kepalanya, terus titlenya itu tekad full wheel, pokoknya atribut dasar bahan untuk produksi tangan itu yang gue pakai gitu. Sekarang kita lihat ke pembuatan ya. Kemampuan mengolah logam, wow ya kan, langsung ke open sendiri gitu guys ya. Jadi paku sama tongkat logam ya. Sekarang kita lihat reviewnya di sini. Pengolahan material. Nah ini ya, ini bisa jadi 4 guys. Dan ini juga. Nah, untuk bikin penghubung logam kalian cukup butuh tongkat logam 1 sama paku logam 1. Ya kan, lebih simple. Satu bongkahan logam kalian bisa jadiin 4 penghubung logam guys. Salah. Kalau satu logam 4 paku, satu logam 4 tongkat, berarti 2 ya. 2 sorry. 2. Gue terlalu semangat anjir. Jadi 2 bongkahan logam kalian bisa bikin 4 penghubung logam. Lalu kalian jadiin aksesoris logam, kalian butuh tali kulit kering sama potongan tulang. Biasanya ini yang suka jagal kulit sama jagal tulang itu dibuang-buangin loh di kreator. Jadi kalian bisa kumpulin itu. Ya kan, kalian bisa kumpulin itu, habis itu kalian olah jadi aksesoris logam. Habis itu ya udah, buat meminimalkan pengeluaran juga ya kan, cost juga. Kalian jadiin aksesoris logam. Jadi ya lumayan untung lah. Kalau 2 bongkahan logam itu jadi 4 penghubung logam, berarti 2 bongkahan logam itu kalian bisa bikin 4 aksesoris logam. Ya kan? Kalau tadi harga di market itu 1.800 untuk aksesoris logam, kalau kalian jual 1.100 atau ya 1.100 lah, ya kalian untung lah pastinya ya gak? Untung banget. Walaupun kalian harus ngeluarin biaya untuk munculin logamnya ya di kawah itu gitu. Ya 19k buang sial aja lah gitu.
Tapi biasanya sih gua nggak jual 1.100 gitu. Gue nggak main di 1.100. Gue biasanya jual itu di harga 1.800 sampai 2.000 ya. Gue tergantung sikon aja sih gue ngeliatnya. Kalau misalnya gue lihat nih yang naruh harga murah nih, biasanya kan pemain murah itu kan pemain musiman gitu kan. Kalau gue kan spamnya sekali banyak dong, sekali banyak, nggak mungkin. Nggak mungkin dikit gue kalau main itu pasti langsung banyak, langsung 100-200 tuh kalau gue spam. Jadi kalau misalnya nih gue biasa jual itu antara 1.700 sampai 2.000. Tapi kalau misalnya lagi event gitu yang butuhin aksesori logam untuk bahan dasarnya, itu biasanya gue jual 3.000 sampai 4.000. Dan sekali gue naruh di market itu biasanya 200 biji sampai 100 biji. Jadi kalian tinggal kaliin aja berapa jumlah piston yang kalian dapat ya. Kalau misalnya kalian jual 2.000 dikali 100 aksesori logam ya 200.000. Jadi kan untung 200.000 loh. Padahal kalian cuman butuhin 19.000 buat munculin kawahnya, dan kalian tinggal pungutin kulit sama tulangnya di tropis. Itu biasanya berserakan banyak di kreator-kreator ya. Semoga dengan ada videonya ini ya, untuk kalian para pemain lama yang mencari nafkah di job ini, jangan apa ya, jangan ngedemo channel gue ya. Di sini tugas gue hanya berbagi dan nge-share ya, untuk ngebantu teman-teman kita yang mungkin adik-adik kita yang atau abang-abang kita yang pemain baru yang butuh bimbingan. Dia bingung gimana caranya menghasilkan lebih banyak piston di job penambangan ini ya. Oke, sekian dulu kali ya video kali ini ya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar yang tersedia. Apabila ada masukan gua akan menerima dengan lapang dada. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf ya. Karena permintaan maaf itu nggak cuma di Lebaran doang ya, tapi setiap saat kalau misalnya lo lagi ngelakuin kesalahan gitu. Oke, thanks for watching. I'm Clementinos. See you in the next awesome video. Bye bye.